berkenan hadir dalam rapat pembahasan terkait dengan laporan semi rampung pekerjaan studi evaluasi manfaat pembangunan infrastruktur transportasi laut untuk lokasi pelabuhan Wonreli. Di sini nanti saya minta bantuan Pak Catur untuk dapat melanjutkan karena saya harus mengurus terkait dengan bahan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf. eh, Bapak Kabak Perencanaan belum bisa membuka rapat pada pagi hari ini dikarenakan beliau sedang ada pekerjaan atau penugasan dari pimpinan. Jadi nanti Pak Catur saya minta bantuan untuk dapat melit rapat pada pagi hari ini dan untuk para peserta rapat yang lain nanti setelah dari konsultan menyampaikan eh, laporannya bisa memberikan masukan atau tanggapannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Bapak Kristiadi ya yang akan memaparkan ya. Ya, Bu, terima kasih. Eh, Baik, eh, silakan Bapak untuk waktunya. Oh, iya. Oh, baik, terima kasih. Ya. Ibu pimpinan, izin Bapak Ibu yang hadir di rapat ini. Eh, Kami dari PT Galur Ekasindo mohon izin ingin memaparkan laporan semi rampung dari studi evaluasi manfaat pembangunan pelabuhan lokasi One Rally. Nah, eh, mohon izin kami eh, matikan video karena takut sinyal begitu. Nah, di sini eh, kami mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami coba membahas laporan semi rampung dari studi evaluasi manfaat pembangunan infrastruktur transportasi laut lokasi pelabuhan Wonreli, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Nah, di sini kami telah melakukan beberapa agenda, Bu. Pak, izin kami sudah melakukan FGD di minggu lalu eh, di yang berlokasi di Kota Ambon. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin akan kami skip, akan kami lewati dan tidak kami bahas di laporan semi rambung ini karena kami menganggap beberapa hal tersebut sudah kami bahas di laporan antara dan laporan pendahuluan gitu. Nah, ini adalah beberapa catatan dari oh, rapat laporan antara tanggal 3 September 2024 kemarin. Ada empat catatan penting yang kami catat dan kami akomodir begitu di dalam laporan. Yang pertama, untuk dapat mendalami terkait rekomendasi yang diusulkan. Nah, ini kami sudah detailkan rekomendasi seperti apa untuk manfaat pelabuhan Monreal ini. Kemudian, update data penumpang dan bongkar muat. Ini juga kami sudah lakukan. Kemudian, update trayek perintis. Ini juga kami sudah akomodir begitu. Dan yang terakhir adalah dampak trayek perintis terhadap interland. Nah, ini juga sudah kami akomodir. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah FGD. FGD yang kami lakukan di Kota Ambon dengan beberapa masukan dan beberapa catatan dari instansi yang datang begitu di Kota Ambon. Nah, ini dokumentasi-dokumentasi FGD ketika kami melakukan FGD di Kota Ambon kemarin begitu. Nah, ini ada beberapa catatan dari hasil FGD itu ada masukan dari KUPP Wonreli di sini menyampaikan pelabuhan Wonreli dengan jumlah 11 worker pelabuhan. Begitu. Pelabuhan Wonreli beroperasi efektif pada musim timur, ini kurang lebih 8 bulan. Kemudian dari Dinas Perhubungan terkait fasilitas pelabuhan yang belum ada ataupun dalam keadaan rusak untuk segera dilengkapi dan diperbaiki, itu adalah catatan dari eh, di subprovinsi. Kemudian eh, me- melakukan studi dan menetapkan DLKR DLKP di Pelabuhan Wonreli. Nah, kemudian Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Maluku menyampaikan bahwa di dalam RT RW provinsi ini disampaikan bahwa Pelabuhan Wonreli merupakan pelabuhan pengumpul, sedangkan di dalam RPN Pelabuhan Wonreli masih masuk ke dalam pelabuhan pengumpulan regional. Begitu. Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan agar membuat permohonan rekomendasi kepada Dinas Kelautan Perikanan bahwa harus ada keterangan kesesuaian dengan tata ruang laut begitu. Atau kalau sekarang itu bahasanya PKKPRL. Nah, kemudian Bapeda dari provinsi menyampaikan rekomendasi untuk
apakah bisa eh, dilakukan rekomendasi untuk pembangunan breakwater untuk penahan gelombang begitu, karena mengingat Pelabuhan Monreali ini eh, sa- salah satu pintu masuk utama di Pulau Kisar begitu. Jadi ketika musim barat, Pelabuhan Monreali ini sama sekali tidak dapat digunakan begitu. Nah, kemudian dari PUPR Kabupaten Maluku Barat Daya, Pelabuhan Monreali sudah terakomodir dalam RT/RW dan RDTR, kemudian dalam revisi RT/RW Kabupaten dan RDTR, Pulau Ruang Pelabuhan Monreali sudah sesuai dengan berada di kawasan transportasi. Kemudian RDTR masih dalam tahap penyusunan sehingga dapat disesuaikan jika ada masukan untuk pengembangan Pelabuhan Monreali. Nah, ini adalah beberapa catatan dari FGD yang kami lakukan di Kota Ambon begitu. Nah, ini adalah sistematika pembahasan. Ada 6 sistematika pembahasan, yaitu pendahuluan, profil pelabuhan, penilaian aspek manfaat, evaluasi manfaat pelabuhan, strategi dan arahan pengembangan, serta kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin ada beberapa hal yang tidak kami bahas seperti gambaran umum wilayah, tinjauan kebijakan. Ini kami menganggap sudah dibahas di laporan antara ataupun laporan pendahuluan sebelumnya. Nah, yang pertama ini kami masuk ke dalam laporan pendahuluan di mana latar belakang berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2008 mengatakan bahwa asas manfaat yang berarti bahwa pelayaran harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara. Di mana kedudukan studi evaluasi manfaat ini masuk ke dalam pasca konstruksi atau setelah pembangunan begitu, di mana diamanahkan oleh PM 112 tahun 2017 tentang pedoman dan proses perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Nah, selanjutnya ini adalah maksud dan tujuan, di mana maksudnya adalah evaluasi manfaat terhadap hasil pembangunan infrastruktur transportasi laut yang telah dilaksanakan. Sedangkan tujuannya ada 7 poin, di mana yang terakhir tujuannya adalah menyusun rekomendasi serta arahan pengembangan operasional fasilitas pelabuhan laut ke depan agar dapat yang dimanfaatkan di secara optimal begitu. Nah, kemudian lingkup kegiatan ada 3, di mana ada tahap persiapan, eh, pengumpulan data dan yang terakhir adalah study dan analisis, dan ketiga tahapan ini telah kami lakukan sampai dengan laporan semi rampung ini. Kemudian ini adalah lokasi. Lokasi ini aksesibilitas dari Kota Ambon menuju ke lokasi atau bisa dilakukan dari Kota Kupang melalui udara maupun melalui eh, aksesibilitas laut begitu. Kemudian ini adalah pendekatan dan alur pikir yang kami sesuaikan dari Juknis. Kemudian metodologi ini juga kami sesuaikan dari Juknis. Nah, kemudian masuk ke dalam profil pelabuhan, di mana Pelabuhan Monreli ini berhierarki sebagai pelabuhan pengumpan regional sampai dengan tahun 2027. Dan rencana pelabuhan menjadi pelabuhan pengumpul setelah tahun 2027 begitu. Ini eh, Pelabuhan Waneli memiliki 11 lokasi wilker begitu. Ini adalah sebaran wilker yang ada di Pelabuhan Waneli yang ada di Kabupaten MBD. Ini adalah wilayah kerja dari Pelabuhan Waneli, di mana ada eh, ada 11 tersebar di pulau-pulau yang ada di sekitar Pulau Kisar. Karena mengingat memang Kabupaten Maluku Barat Daya ini adalah kabupaten kepulauan. Jadi memang pelabuhan adalah salah satu pintu gerbang utama masuk ke dalam setiap pulau yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Nah, kemudian ini adalah lokasi pelabuhan, di mana yang tadi kami sampaikan bahwa Pelabuhan Monreli ini berada di sisi barat. Dia ini terkena musim barat. Musim barat ini kurang lebih sekitar 3 sampai 4 bulan. Ini dari Desember sampai dengan Maret. Jadi ketika musim barat terjadi, kegiatan pelabuhan itu pindah ke area Pantai Jawalan, di mana Pantai Jawalan ini belum memiliki fasilitas pelabuhan. Jadi hanya bersifat ship to ship dari kapal besar ke kapal kecil. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara pun ketika musim barat ini eh, terjadi, eh, beberapa pengusaha begitu mengeluhkan kadang-kadang terjadi loss.
loss atau kehilangan barang yang bisa terjatuh ketika perpindahan dari kapal besar ke kapal kecil tersebut. Jadi kegiatan di musim barat, ketika musim barat terjadi, ini cukup sedikit karena masyarakat atau pengusaha yang ada di Pulau Kisar ini lebih banyak melakukan stok begitu. Ketika sebelum musim barat terjadi, mereka membeli eh, keperluan atau perlengkapan untuk yang dijual ini eh, jadi di stok sampai dengan selesainya musim barat. Lebih kebanyakan seperti itu, kecuali urgensi begitu. Nah, kemudian adalah hinterland. Hinterlandnya ini adalah satu pulau Kisar meliputi Kecamatan Kisar Utara dan Kisar Selatan dengan luasan kurang lebih 82 kilometer persegi. Nah, ini status kepemilikan lahan di mana sudah Ini dimiliki eh, ada Zoom yang kemarin eh, One Rally itu yang laporan rampung. Katanya ada WA. Dan itu eh, sudah mau dimiliki mulai. oleh hak pakai atas nama pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Perhubungan. Jadi satu pelabuhan sudah tersertifikat begitu di Pelabuhan Montreli. Nih, ini adalah spesifikasi dermaga, ada segmen satu dan segmen 2, di mana segmen satu dan segmen 2 untuk eh, dermaga di Pelabuhan Montreli. Apabila kita lihat di sini, apabila dua kapal sandar, ini eh, masih menyisa bagian belakang kapal, begitu tidak full bersandar. Dan kita lihat fasilitas salah satunya fender dan muka dermaga ini dalam keadaan cukup eh, kurang baik begitu eh, ketika kami sampai ke lokasi dan tidak adanya tangga naik turun untuk penumpang. Nah, kemudian ini adalah batas-batas DLKR, DLKP yang direncanakan dalam rencana induk pelabuhan eh, untuk pelabuhan Monreli. Nah, ini adalah DLKP-nya. DLKP-nya meliputi satu pulau Kisar penuh begitu. Nah, kemudian ini adalah fasilitas pelabuhan existing Monreli di mana berdasarkan dokumen rencana induk pelabuhan di sini sudah terakomodir beberapa fasilitas pelabuhan dari panjang dermaga, dari lapangan penumpukan. Nah, jadi di dalam rencana induk pelabuhan ini sudah terakomodir sampai dengan jangka menengah untuk pelabuhan Montreli, begitu. Nah, kecuali di jangka panjang nanti ini ada perpanjangan dermaga sampai dengan 202 meter begitu dan sampai dengan saat ini panjang dermaga 106 meter begitu. Nah, apabila dilihat di sini panjang dermaga segmen satu itu 38 meter dan segmen 2 83,5 meter. Nah, yang menjadi perhatian kami secara fasilitas Pelabuhan Wonreli ini dikatakan cukup lengkap begitu untuk fasilitas, tapi ada beberapa fasilitas yang menurut kami perlu menjadi perhatian, apalagi ketika musim barat, ketika angin kencang. Yang pertama adalah fasilitas bongkar muat, di mana terlihat di sini fasilitas bongkar muat ini tidak tertutup begitu. Nah, jadi fasilitas bongkar muat ini rentan terhadap korosi dan dapat merusak fasilitas bongkar muat tersebut. Jadi dapat dilihat di sini bahwa fasilitas bongkar muat ini sudah termakan karat atau korosi begitu. Nah, yang menjadi perhatian selanjutnya di sini adalah desain dari terminal penumpang begitu izin. Nah, jadi secara fasilitas terminal penumpang ini sudah ada dan sudah cukup, tetapi secara fasilitasnya menurut kami ini eh, kalau secara desain memang didesain untuk tanpa penutup begitu untuk terminal penumpang ini. Tapi menurut kami ketika musim musim atau ketika angin, ketika malam ini cukup mengganggu dari calon penumpang begitu. Ketika angin masuk atau hujan begitu, eh, ini bisa masuk ke dalam terminal penumpang begitu. Nah, ini juga salah satu yang menjadi perhatian kami di Pelabuhan Wonreli ini. Apabila kita melihat secara keseluruhan fasilitas ini yang ada dikatakan cukup baik dan cukup lengkap untuk Pelabuhan Wonreli. Nah, kemudian adanya sarana bantu navigasi berupa rambu suar di Pelabuhan Montreli, begitu.
Nah, kemudian ini adalah naik turun penumpang. Ini, ini seperti yang kita lihat bahwa tangga naik turun penumpang ini dari kapal ketika kami sampai gitu. Dengan adanya catatan sampai dengan tahun 2023 penumpang turun itu mencapai 18.000 dan penumpang naik itu eh, mencapai 11.000. Jadi memang pelabuhan Montelli ini dipakai oleh masyarakat Pulau Kisar khususnya dan masyarakat Maluku Barat Daya serta Provinsi Maluku pada umumnya menggunakan pelabuhan Kisar ini karena memang yang tadi kami sampaikan di awal bahwa antar kecamatannya pun pergerakannya menggunakan fasilitas pelabuhan begitu. Nah, selanjutnya ini adalah angkutan perintis di mana terdapat sekitar 8 angkutan perintis yang ada begitu. Ada dari Pangkalan Kupang, dari Pangkalan Maumere, tiga dari Pangkalan Ambon, satu dari Pangkalan Tual, dan dua dari Pangkalan Saumlaki. Nah, ini adalah angkutan perintis yang beroperasional di Pelabuhan Montreli sampai dengan saat ini. Nah, kemudian ini adalah bongkar muat barang. Bongkar muat barang ini eh, cukup aktif begitu dengan sampai dengan tahun 2023 ini untuk bongkar mencapai 15.000 dan untuk muat mencapai 11.000. Sedangkan pada saat COVID ini bongkar malah lebih tinggi begitu di Pelabuhan Montreli. Nah, kemudian ini adalah spesifikasi kapal, kunjungan kapal yang ada begitu mencapai 500 call per tahunnya kurang lebih begitu. Pergerakan internal ini didominasi dengan kendaraan roda dua, tujuan pergerakan internal adalah sosial maupun ekonomi. Kondisi jalan antar kecamatan dihubungkan dengan jalan nasional dengan lebar kurang lebih 6 sampai dengan 7 meter dengan kondisi baik dan antar desa berupa aspal dengan kondisi cukup baik. Nah, kemudian ini adalah sebaran pelabuhan sekitar di Kabupaten Maluku Barat Daya, di mana Pelabuhan Monreli yang tadi kami sampaikan bahwa memang eh, seti hampir setiap pulau yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya ini pasti memiliki dermaga atau pelabuhan begitu untuk sandar kapal karena memang pergerakan antar kecamatannya pun menggunakan fasilitas pelabuhan begitu. Nah, kemudian masuk ke dalam penilaian aspek manfaat, begitu, beberapa analisa mengenai manfaat langsung dan manfaat tidak langsung, di mana kami telah melakukan eh, survei responden penduduk, begitu masyarakat di sekitar Pelabuhan Monreli dengan jarak kurang lebih 1,4 kilometer. Nah, di mana salah satu catatannya ini bertambahnya peluang pekerjaan mulai dari jasa angkutan, berdagang hingga menjadi buruh angkut begitu. Kondisi lingkungan tetap terjaga baik dari air maupun udara di sekitar Pelabuhan Monreli. Kemudian meningkatkan taraf hidup masyarakat, peningkatan komoditi hasil perkebunan. Nah, kemudian ini adalah survei kami dengan beberapa instansi yang ada di provinsi, eh, KUPP maupun yang ada di kabupaten begitu. Jadi salah satunya Pelabuhan Montreli ini adalah pelabuhan di Pulau Kisar dengan hierarki pelabuhan pengumpan regional dan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste begitu. Terdapat pelabuhan penyeberangan namun sudah lama tidak beroperasi dari awal tahun 2024. Saat ini RT masih dalam tahap revisi, untuk dokumen RDTR Wonari masih dalam tahap draft. Nah, ini begitupun catatan dari Pak KUPP, begitu Pelabuhan Wonari hanya mampu beroperasi optimal 8 bulan dengan beberapa kondisi vendor dan eh, muka dermaga ini dalam keadaan rusak seperti foto yang kami sampaikan tadi. Nah, ini adalah catatan dari beberapa instansi yang kami datangi untuk Pelabuhan Wonreli begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah penentuan nilai bobot manfaat dengan menggunakan kuesioner AHP dan software expert choice begitu dari kuesioner yang kami sebarkan kepada beberapa instansi yang ada di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Barat Daya maupun KUPP. Nah, jadi di sini kami dapatkan
adanya bobot manfaat langsung jauh lebih besar daripada manfaat tidak langsung, di mana manfaat langsung ini 71,8%, sedangkan manfaat tidak langsungnya 28,2%. Nah, ini eh, bobot yang kami dapatkan dari eh, Ex- dari aplikasi Expert Choice. Nah, ini bobot-bobot ini kami dapatkan dari kami menyebarkan kuesioner ke beberapa instansi yang kami eh, datangi begitu. Nah, ini kuesioner-kuesioner yang kami sebarkan dan telah tervalidasi dengan tanda tangan dan cap dari dinas-dinas yang kami datangi begitu. Jadi secara bobot dan secara nilai ini secara kuesioner telah tervalidasi ketika kami survei begitu. Nah, ini apabila kita masuk ke dalam analisa penilaian aspek manfaat, ini kami untuk rumus yang digunakan ini dari Juknis yang ada begitu, di mana indikator jumlah penumpang ini mendapatkan nilai 59,90, indikator jumlah barang 39,09, dengan rata-rata nilai indikator aspek ekonomi langsung 45,52. Sedangkan untuk aspek transportasi ini indikator waktu perjalanan penumpang 60, indikator waktu perjalanan barang 90, indikator biaya perjalanan penumpang 85, dan indikator perjalanan barang ini 95, dengan nilai indikator aspek transportasi langsung 82,53. Nah, kemudian ini adalah aspek sosial kependudukan dengan kuesioner yang kami sebar kepada penduduk atau responden begitu, dengan nilai indikator aspek sosial kependudukan langsung ini 57,50. Nah, kemudian aspek keuangan ini adalah di mana PNBP Pelabuhan One Rally kami bandingkan dengan biaya investasi, di mana memang Pelabuhan One Rally ini adalah pelabuhan eh, bukan bersifat komersial begitu. Jadi memang perbandingan antara biaya investasi dan pendapatan ini cukup jauh, di mana pendapatan khusus untuk Pelabuhan One Rally mencapai 300 juta per tahunnya kurang lebih begitu. Nah, ini dengan eh, nilai indikator aspek keuangan langsung ini 55,05. Nah, kemudian ini adalah aspek pelayanan transportasi dengan eh, nilai indikator aspek pelayanan transportasi langsung 68,68. Nah, di mana yang terakhir ini adalah aspek manfaat langsung untuk Sospol Hankam, di mana Pelabuhan Monreli ini masuk dalam memenuhi 4 kriteria wilayah 3TP, di mana Pelabuhan Monreli berada di wilayah tertinggal, pelabuhan berada pada wilayah terpencil, pelabuhan berada pada wilayah terluar, dan pelabuhan berada pada wilayah perbatasan. Jadi nilai untuk Sospol dan Hankam langsungnya ini em, 100 begitu. Nah, selanjutnya ini adalah manfaat tidak langsung. Manfaat tidak langsung ini dari indikator untuk ekonomi, indikatornya dari PDRB kabupaten, PDRB per kapita, indikator harga lahan, dan PDRB komoditi. Nah, nilai indikator aspek ekonomi tidak langsung 56,96. Nah, kemudian indikator pendapatan masyarakat, begitu. Ini indikator sosial kependudukan tidak langsungnya memiliki nilai 61,80. Kemudian penilaian tidak langsung kewilayahan, di mana Pelabuhan Monreli eh, tidak termasuk ke dalam kawasan lindung. Jadi nilai kesesuaian pola ruangnya 100, sedangkan untuk indikator eh, kawasan eh, perubahan tata guna lahan ini dirasa cukup sangat lambat begitu untuk Pelabuhan Monreli. Jadi nilai untuk perubahan lahannya ini 25. Jadi indikator aspek kewilayahan tidak langsungnya 62,50. Nah, kemudian indikator lingkungan dari beberapa indikator lingkungan, fasilitas indikator lingkungan, di mana Pelabuhan Waneli ini hanya memiliki jaringan drainase dan sampah saja. Jadi memiliki nilai 40 untuk penilaian aspek manfaat tidak langsung pada subaspek lingkungan begitu. Nah, ketika setelah kami melakukan penilaian nilai kali dengan bobot, jadi kami dapatkan bahwa
Pelabuhan Montreli memiliki nilai 64,54 atau termasuk ke dalam kategori kriteria B atau bermanfaat begitu. Jadi memang kalau secara eh, penilaian Pelabuhan Montreli ini memiliki eh, nilai 64,54 dengan kategori bermanfaat, di mana memang Pelabuhan Montreli ini menjadi salah satu pintu gerbang utama yang ada untuk masuk dan keluar di Pulau Kisar sendiri. Begitu. Berdasarkan hasil wawancara dan survei pun dapat dipastikan bahwa kurang lebih 90% masyarakat di Pulau Kisar ini pasti pernah menggunakan pelabuhan Montreli, begitu. Baik untuk barang, pergerakan barang maupun untuk pergerakan orang, begitu. Nah, selanjutnya ini adalah eh, evaluasi manfaatnya, di mana eh, untuk manfaat langsung eh, eh, dari evaluasi jumlah penumpang dan jumlah bongkar muat barang di sini kami coba bandingkan antara eh, penumpang proyeksi RIP dengan kondisi existing. Jadi memang untuk jumlah naik turun penumpang ini eh, sedikit banyak perbedaannya, tetapi untuk proyeksi barang ini eh, di dokumen rencana induk pelabuhan ini cukup tipis perbedaan antara proyeksi di RIP dan keadaan existingnya begitu. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah waktu perjalanan dan ongkos perjalanan ini dari aspek evaluasinya. Kemudian perubahan pendapatan tenaga kerja secara pendapatan masyarakat, Corneli tidak mengalami perubahan signifikan, tetapi beberapa kegiatan dapat memunculkan multiplier effect kegiatan ekonomi di sekitarnya, seperti buruh angkut, jasa ojek, usaha penginapan, perdagangan, makanan, dan pedagang sembako. Begitupun untuk pertumbuhan pendapatan pelabuhan, ini mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, begitu. Kemudian rasio investasi ini tidak seimbang antara nilai investasi dan eh, pendapatan karena memang pelabuhan Montreli ini bukan merupakan pelabuhan komersial. Ini adalah pelabuhan yang melayani masyarakat. Begitu. Ini ada aspek pelayanan transportasi, kemudian aspek sosial pertahanan dan keamanan. Yang tadi kami sebutkan bahwa pelabuhan Montreli masuk ke dalam 3TP begitu. Selanjutnya, ini adalah manfaat tidak langsung berdasarkan evaluasinya. Ini dapat dibaca di dalam slide paparan, di mana eh, yang jadi perhatian kami ini adalah aspek lingkungan bahwa memang kalau secara penilaian ini cukup kecil karena indikator-indikatornya cukup tinggi. Ada pengelolaan limbah, ada penanggulangan pencemaran, penampungan limbah, penanggulangan pencemaran. Nah, ini masuk ke dalam indikator. Jadi ini eh, cukup kecil nilainya sehingga kalau menurut kami secara kasat mata seharusnya bisa lebih dari 64 nilai dari Pelabuhan Montreli itu. Begitu. Nah, selanjutnya, kemudian kami catat eh, adanya potensi pelabuhan, potensi internal maupun potensi eksternal, di mana potensi internal ada 7 poin dan potensi eksternal ada 7 poin, begitu. Yang salah satunya untuk fasilitas pokok dan penunjang sudah terbangun cukup lengkap dan dibandingkan dengan rencana pengembangan dalam rencana induk pelabuhan sampai dengan jangka menengah ini sudah sesuai. Jadi memang eh, untuk potensinya eh, Pelabuhan Montreli ini sudah sesuai dengan dokumen rencana induk pelabuhan. Kemudian terlayani 8 trayek perintis, dan ini juga potensi internalnya salah satunya yang dapat dibaca di slide begitu. Kemudian untuk potensi eksternalnya, ini lokasi Pelabuhan Montreli yang terletak di Desa Montreli ini eh, sudah termasuk ke dalam RT RW Provinsi Maluku maupun RT RW Kabupaten Maluku Barat Daya. Nah, ini kemudian salah satu potensinya juga merupakan pintu perdagangan bagi Kabupaten Maluku Barat Daya, khususnya jalur perdagangan lintas provinsi menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur begitu. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi secara kabupaten juga mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir begitu.
Selanjutnya, kami juga mencatat ada permasalahan internal maupun eksternal dari Pelabuhan Montreli ini, di mana permasalahan internalnya belum ditetapkannya DLKR DLKP Pelabuhan Montreli, kemudian SBNP yang terpasang hanya berupa rambu suar, belum adanya fasilitas garasi khusus untuk kendaraan alat bongkar muat yang tadi kami sampaikan. Desain terminal ini salah satu yang menjadi perhatian kami. Sebagian besar vendor dan muka dermaga dalam kondisi kurang baik atau rusak begitu. Permasalahan lainnya yang cukup berpengaruh adalah minimnya fasilitas lingkungan yang disediakan. Hanya memiliki satu dari 5 indikator fasilitas lingkungan tersebut. Begitu. Kemudian masalah eksternal Pelabuhan Mornelli merupakan satu-satunya pelabuhan di Pulau Kisar yang hanya beroperasi pada musim timur sekitar 8 bulan. Nah, dari yang kami sampaikan sekitar 4 bulannya ini pindah ke area timur begitu. Terbatasnya integrasi antar moda untuk menuju Pelabuhan Mornelli dikarenakan saat ini untuk melaju Pelabuhan Mornelli dapat diakses menggunakan jasa angkutan ojek dari dalam Pulau Kisar sendiri. Nah, kemudian strategis dan arahan pengembangan seperti apa agar Pelabuhan Montreli ini dapat lebih termanfaatkan berdasarkan hasil analisa kami, begitu. Yang pertama, kami melakukan analisa IFAS dan EFAS, di mana IFAS ini adalah internal faktor analisis, begitu. Apa saja eh, faktor internal yang tadi kami sampaikan, kami jadikan kekuatan dan kelemahan, begitu. Nah, ini yang tadi kami sampaikan adanya faktor internal, baik itu potensi dan masalah, kemudian kami bobotkan, begitu, kemudian kami kalikan nilai kali bobot, begitu. Nah, kemudian untuk EVAS, EVAS ini adalah eksternal faktor analisis, begitu, dari eh, eh, permasalahan yang tadi kami sampaikan, di mana eh, kami buat menjadi peluang, opportunity, dan adanya ancaman, begitu yang bakal menjadi perhatian untuk Pelabuhan Montreal. Nah, ini dapat dilihat, kemudian kami bobot begitu dengan nilai yang kami dapatkan begitu. Nilai ini nanti menjadi prioritas pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjangnya begitu. Nah, kemudian setelah melakukan analisa IFAS dan EFAS, tadi kami melakukan analisa SWOT, di mana ketika kami melakukannya, ini masuk ke dalam kuadran 2 eh, atau strategi rasionalisasi, begitu, untuk dilakukan pengembangan selanjutnya. Strategi ini apa saja? Nah, ini yang kami lakukan, analisa SWOT begitu ketika kami gabungkan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini kami gabung. Jadi ada beberapa strategi yang telah kami analisa begitu. Dan kami lakukan analisa SWOT. Nah, ini salah satunya adalah ketika kita bicara strategi SOs, kekuatan dan peluang, di mana ini adalah eh, salah satunya adalah mengembangkan kemitraan pemerintah swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kinerja operasional pelabuhan, mengoptimalisasi peran pemerintah, memberikan pelayanan publik, pengembangan sistem logistik, verifikasi dan peningkatan daya saing. Nah, kemudian ketika kelemahan kami sandingkan dengan peluang, jadi kelemahan tadi salah satu strateginya adalah perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada di Pelabuhan Monteli. Salah satunya perbaikan vendor-vendor, perbaikan muka dermaga, perbaikan penambahan lampu-lampu solar cell, penyediaan garasi alat berat, perbaikan gedung terminal dengan desain tertutup, dan penyediaan tangga naik turun untuk penumpang. Nah, ini salah satu strategi WO. Kemudian ada strategi ketika kekuatan kami bandingkan dengan ancaman. Ini studi terkait rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan, pengembangan integrasi moda menuju Pelabuhan Mandalika, dan penyediaan fasilitas radio telekomunikasi. Apabila kelemahan kami sandingkan dengan ancaman, strateginya adalah menjaga keberlanjutan lingkungan perairan di Pelabuhan Mandalika dengan melibatkan masyarakat sekitar. Nah, ini adalah strategi-strategi analisa yang kami eh, coba sesuaikan berdasarkan analisa yang telah kami lakukan begitu. Nah, kemudian ini adalah strategi pengembangannya. Strategi pengembangannya ini adalah masuk ke dalam skenario pengembangan di mana 22
6 sampai 2025 sampai 2026 adalah perbaikan dan peningkatan fasilitas pelabuhan, pengembangan potensi wilayah hinterland serta konektivitas, dan optimalisasi operasional pelabuhan di tahun 2029. Nah, ini adalah strategi-strategi pengembangan yang coba kami susun untuk agar pelabuhan Montreal ini lebih termanfaatkan, begitu untuk nilai manfaatnya lebih tinggi kembali. Nah, ini adalah arahan pengembangannya, di mana untuk jangka pendek ini ada dua arahan, perbaikan peningkatan fasilitas dan utilitas, meningkatkan added value sektor unggulan perkebunan, memberikan modal usaha, edukasi pelatihan dan pemberdayaan kelompok petani dan nelayan. Kemudian yang terakhir adalah pemasaran pemasaran produk, begitu. Kemudian di jangka panjang tahun 2027 sampai dengan 2028 membuat pos lintas batas barang antar negara, begitu, eh, melalui kerjasama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, karena mengingat Pelabuhan Montreli ini berada tepat di depan negara Timor Leste. Ini pengembangan kemitraan pemerintah swasta eh, dan masyarakat untuk meningkatkan kinerja operasional pelabuhan. Salah satunya adalah mengoptimalkan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, mengembangkan sistem logistik dan tarifikasi. Begitu. Penetapan Pelabuhan Montreli sebagai pintu masuk yang melayani wilayah hinterland, karena memang eh, berdasarkan hasil informasi dan wawancara juga bahwa sekitar pelabuhan ini menggunakan pulau-pulau yang ada di sekitar pelabuhan ini mengumpulkan eh, potensi-potensinya di Pelabuhan Montreli untuk diangkut keluar Kabupaten Maluku Barat Daya. Jadi memang Pelabuhan Montreli ini salah satu peng, eh, pengumpulan potensi-potensi yang ada di pulau-pulau sekitar, karena pada tahun sebelumnya Pelabuhan Moreli ini dilalui oleh tol laut. Jadi memang untuk bongkar muat, untuk khususnya untuk muat, potensi ini memang diangkut dari Pelabuhan Montreli dari pulau-pulau sekitar. Nah, kemudian arahan jangka panjangnya ini adalah studi terkait rencana pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Montreli di Pulau Kisar untuk mendukung dan menunjang aktivitas masyarakat saat musim angin barat, begitu. Jadi memang cukup jadi perhatian juga ketika musim barat ini Pelabuhan Montreli eh, seperti yang kami sampaikan tadi, apakah membangun fasilitas di bagian timur untuk mendukung Pelabuhan Montreli ketika musim barat, begitu. Karena memang seperti hasil wawancara ada beberapa pengusaha yang kehilangan atau loss barangnya ketika perpindahan dari kapal besar ke kapal kecil tersebut, begitu. Kemudian melakukan studi dan penetapan DLKR, LKP Pelabuhan Montreli ini juga menjadi salah satu perhatian juga, karena untuk kepastian hukum dari Pelabuhan Montreli itu sendiri, wilayah kerjanya seperti apa dan wilayah kepentingannya itu seperti apa. Nah, kemudian menjaga keberlanjutan lingkungan perairan di Pelabuhan Montreli dengan melibatkan masyarakat setempat. Nah, ini adalah arahan-arahan yang coba kami susun untuk Pelabuhan Montreli itu sendiri. Nah, apabila dimatrikskan akan seperti ini untuk Pelabuhan Montreli. Ini adalah pemenuhan dan penyesuaian standar minimal sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan pelabuhan yang tadi salah satunya adalah eh, eh, vendor dan muka dermaga. Ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nah, di sini kami telah membagi dinas atau instansi yang mana saja atau bekerja sama dengan mana saja instansi untuk sampai dengan tahun 2029 begitu. Nah, ini ada salah satunya pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk pengembangan integrasi moda untuk menuju Pelabuhan Montreli, kemudian pemerintah Provinsi Maluku dan eh, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya ini mengembangkan kemitraan pemerintah swasta dan masyarakat, begitu, untuk mengoptimalisasi peran pemerintah dan pengembangan sistem logistik dan tarifikasi. Kemudian eh, melakukan studi ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nah, ini adalah catatan indikasi program, ada sekitar 10 indikasi program untuk Pelabuhan Montreli sampai dengan tahun 2029 yang kami lakukan berdasarkan hasil analisa, begitu. Nah, selanjutnya ini adalah kesimpulan dan rekomendasi, di mana kesimpulan nilai manfaat dari Pelabuhan Montreli adalah 64,54. Kemudian nilai IFAS dan EFAS ini masuk dalam strategi rasionalisasi, begitu. Nah, kemudian adalah rekomendasi. Rekomendasi ini yang tadi kami
matrikskan, ini salah satu uraiannya begitu, rekomendasi untuk Kementerian Perhubungan, rekomendasi untuk pemerintah dan daerah, dan rekomendasi untuk Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah. Nah, ini dapat dibaca di slide eh, rekomendasi atau halaman 65. Nah, mungkin itu saja, Pak, Bu, izin yang dapat kami sampaikan. Kami mohon masukannya agar laporan kami rampung kami ini lebih baik lagi. Saya kembalikan ke pimpinan rapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fedi atas pemaparannya dan penjelasannya terkait laporan semi rampung studi evaluasi manfaat lokasi pembangunan Pelabuhan One Reli. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami mengundang dari kantor UPP One Reli. Kami persilahkan untuk menyampaikan tanggapan atau mungkin sedikit gambaran terkait Pelabuhan One Reli. Mohon izin dari UPP One Reli. Ya, selamat siang Pak. Ya, siang. Mohon izin pimpinan. Ya, eh, ada permintaan maaf dari kepala kantor. Berhubung kepala kantor sementara perjalanan menuju Wilker terkait dengan sertifikat di tanah di Wilker. Eh, Terkait dengan paparan sudah sesuai Pak. Terus terkait dengan terminal penumpang akan diusulkan rehab. Dan terkait dengan garasi parkir alat bongkar muat akan diusulkan di tahun 2006. Sementara itu, Pak. Makasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Baik, mungkin lanjut kami mengundang dari pemerintah Provinsi Maluku. Di sini saya melihat ada dari Bapeda, kami dan juga ada dari Disub. Kami persilahkan. Pak, Siap, selamat Ibu. siang. Ya, Ibu Dinas, Provinsi Indonesia silakan, Bu. Timur. Izin Pak Sekjen, Bapak Ibu, saya dari Bapeda Provinsi Maluku menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami karena sedang menuju Ambon juga. Jadi saya ditugaskan untuk mengikuti Zoom ini. Apresiasi dari kami ya. Terima kasih karena laporan semi rampung studi evaluasi manfaat pembangunan Pelabuhan One Valley sudah di, dirampungkan mulai dari masalah masih ada permasalahan pembangunan hingga strategi dan skenario pengembangan dengan beberapa permasalahan walaupun harus di dikembangkannya dengan eh, indikator sudah Halo, dengan Pak. kategori Kita, kriterianya iya, kita, 64,54 masuk sudah ke kita baru dalam habis kategori penyampaian. kriteria B Pak, kita minta email loh, email, dengan email, email, kriteria email. bermanfaat. Ya, Bu. Ya, Cukup atau dengan ada? ya cukup Pak dari saya. Terima kasih. Oh, baik, baik. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kami mengundang dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Mohon izin Pak, suaranya kecil Pak, izin.
Halo, Pak. Siap, Pak, siap. Ya, izin Pak, Boleh, selamat Pak. siang. Siang, Pak. Dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, saya atas nama Martinus Rili, Pak. Jadi, Pak, sesuai dengan laporan semi rampung, kemarin sudah di EWD yang sudah dilaksanakan di Ambon, Pak. Memang semuanya sudah masuk, termasuk ke PAB 32, yaitu rencana penabuhan oke. Terus PM 112 tahun 2017 tentang pedoman proses perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan oke. Jadi yang ada beberapa hal Pak yang perlu dilengkapi aja Pak. Karena memang dari sesuai dengan pemaparan konsultan yang kemarin itu yang sudah dilaksanakan, yaitu yang saya tambahkan Pak terkait ada beberapa hal yang rusak mengenai tempat parkir alat berat untuk angkutan, terus ruang tunggu yang sudah dibuat tapi terbuka. Itu mengakibatkan hal yang buruk bagi para penumpang. Kalau saat malam tuh kan angin Pak. Nah itu segera nanti dari pihak KUPP Mondeli nanti dia segera lanjuti usulan untuk tahun 2025 Pak. Yang terkait ada pelabuhan masalah pender dermaga yang ada rusak harus segera diusulkan. Terus bagian depan dermaga antara kansin ya depannya mungkin ada kerusakan juga. Terus masalah lampu-lampu dan terminal. Dan juga Pak, saya tertarik juga terkait dengan cuaca Pak, cuaca buruk kalau ketika di dermaga Ondel itu kita buruk atau musim gelombang dia cuma 8 bulan Pak, 8 bulan. Nah, 4 bulan yang sisanya dia berpindah di Jawalan. Nah, itu tolong segera kalau bisa dari pihak KUPP Ondele mungkin bisa usul untuk studi kelanjutannya yaitu PRFS. Karena itu kan kalau Jawalan dia belum masuk dalam RIPN Pak, izin. Jadi boleh dilakukan studi PRFS. Kalau memang kalau dia sudah masuk bisa kita langsung aja masuk di studi FS. Demikian Pak informasi dari kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Martinus. Sudah disampaikan juga ya Pak ya waktu FGD kemarin dan kita juga akan coba untuk menindaklanjuti termasuk kerusakan-kerusakan dan fasilitas-fasilitas yang perlu diperbaiki. Baik, selanjutnya kami mengundang kembali dari pemerintah Provinsi Maluku, dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku atau yang mewakili, dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, ataupun dari Dinas Lingkungan Hidup. Baik, kita lanjut ke dari Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya, dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Maluku Barat Daya. Apakah ada yang hadir? Selamat siang, Pak. Siap, Bu ini silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Memang dari hasil paparan terkait dengan laporan semi rampung
Pelabuhan Wonreli. Apakah suara saya jelas ya, Pak? Jelas, Ibu, jelas. Oh iya, siap. Ah, dari hasil paparan saya rasa sudah cukup karena dari perhubungan provinsi tadi juga sudah singgung kembali terkait dengan ada beberapa sarana prasarana yang masih kurang yang perlu dilengkapi. Ini Pak, dari kami tidak ada masukan, cuma kami mau cek saja terkait dengan tindak lanjut FGD kemarin Pak, terkait dengan status kawasan hutan Pak. Memang kemarin itu di area pelabuhan itu kan memang kalau ikut SK kawasan hutan itu masih masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi HPK. Memang lewat apa tata batas itu sudah dikeluarkan. Jadi mungkin gini Pak, kami mau cek aja apakah kemarin itu sudah ada tindak lanjut sehingga proses tata batas itu SK-nya dari pihak baik dari Kementerian Perhubungan Laut maupun KUPP Wonreli sudah dapat SK-nya Pak. Karena itu juga mempengaruhi kalau misalnya ada apa namanya proses pembangunan terus begitu Pak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada yang salah. Kami kembalikan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Heni atas masukannya ya, mengingatkan kembali apa yang kemarin sudah disampaikan juga di dalam FGD. Baik, selanjutnya dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, dari Dinas Lingkungan Hidup, tidak ada cukup. Baik, kami beralih ke Biro Perencanaan dari Kementerian Perhubungan. Di sini saya melihat ada Pak Wahid, ada Pak Dahlan, ada Pak Budi. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Suara saya jelas ya, Mas Catur ya. Jelas, Pak Wahid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, eh, tadi saya lihat paparannya ini udah cukup baik dari pihak konsultan. Eh, Namun ada masukan sedikit. Sebenarnya kan kita kan evaluasi manfaat ini kan dasarnya kan dari PM 112 ya, Pak Pristiadi ya. Nah, di situ kan di paparannya juga tadi sudah disampaikan urutannya itu evaluasi manfaat ini di pasca konstruksi. Mohon di paparannya ini mohon dilengkapi juga status dokumen-dokumen readiness kriterianya. Saya lihat agak belum muncul ya dari mulai dokumen pra pra desain, desain, lalu juga di paparan Bapak kan tadi kan ada aspek keuangan juga di situ ada item-item investasi yang sudah dilaksanakan. Nah, itu mohon di paparannya juga di apa ya, ditampilkan lebih detail juga Pak. Pembangunannya apa aja, anggarannya berapa. Nah, itu dimasukkan juga di mungkin di profil ya, profil pelabuhan. Nah, itu bisa dimasukkan juga kegiatan yang sudah dilakukan atau investasi yang sudah dilaksanakan. Lalu untuk rekomendasinya juga mohon bisa disampaikan juga tentang peningkatan PNBP. Seperti tadi disampaikan juga kan Pelabuhan Noreli ini hanya bisa beroperasi 8 bulan saja ya. Nah, itu dengan apa namanya dengan nanti ada FS untuk berpindah eh, maksudnya bukan berpindah ada pengembangan ya di nanti mungkin ada Wilker di pantai apa yang sebelah timurnya itu mohon bisa eh, apa PNBP-nya mungkin nanti dengan pembangunan pelabuhan di sebelah timurnya itu akan menambah jumlah pemasukan PNBP dari pelabuhan ini. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu rekomendasi.
maupun evaluasi analisa ya, evaluasi untuk peningkatan PNBP-nya. Lalu juga evaluasi manfaat ini juga kami harapkan fokus juga eh, memberikan rekomendasi untuk internal Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Laut. Mungkin dari saya itu eh, di sini juga hadir Pak Dahlan, mungkin bisa disampaikan Pak Dahlan tambahannya. Makasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Mas Catur, terdengar suara kami, Pak? Mas, Siap, Pak. Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Jadi ini laporan semi rampung ya, studi-studi evaluasi manfaat dan anggaran 2024. Saya berharap nanti kepada konsultan ada sedikit setelah review semi rampung ini ada executive summary ya. Jadi studi-studi itu ada executive summary, kemudian juga ada dokumentasi, itu terkait lokus, foto-foto studi, video atau apa, karena kita membahas studi ini tidak mengetahui lokasi studinya, jadi kita biar tahu ada videonya. Kemudian juga saya sepakat tadi konsultan bahwa eh, ini hasil dari penilaian tadi 64,54, artinya bermanfaat ya, bermanfaat karena ini daerah 3TP, Pak Konsultan. Saya lihat nilai terkait dengan polisos bersangkanya sangat besar sekali. Eh, Pembangunan pelabuhan ini nanti apabila kita rapat eksternal dengan BNPB, ini menanyakan nih apa pelabuhan fasilitas sarana prasarana di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah ada. Jadi nanti kalau kita rapat dengan BNPB itu dia menanyakan nih, lokasi studinya di Maluku Barat Daya. Barat Daya adalah negara perbatasan. Saya sepakat bahwa fasilitas pelabuhan di sana agar ditingkatkan. Sini ada indikasi program. Saya sepakat juga. Eh, saya sepakat terkait dengan SBNP ya. Sayang sekali SBNP ini hanya ada Ramsu. Saya berharap kepada konsultan terkait dengan SBNP ini mungkin ada indikasi programnya, peralatan-peralatan yang di ini kan dapat eh, diusulkan. Tidak hanya Ramsu, tapi dengan eh, peralatan-peralatan SBNP lainnya. Tadi penilaiannya terkait dengan dokumen perencanaan, ternyata DLKR DLKP-nya belum ada ya. Tadi di indikasi program sudah diusulkan. Kemudian RIP-nya ini terakhir tahun berapa ya? Dokumen perencanaan itu yang belum ada, DLKR DLKP, terus PRFS, saya lihat belum ada ya. PFS, FS, rencana induk tahun berapa? SID, DED, apakah sudah ada? Nanti mungkin konsultan dapat diinformasikan apa-apa dokumen perencanaan yang belum eh, di samping DLKR DLKP. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak Catur. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada Pak Budi. Ada yang mau ditambahkan, Pak Budi? Sebenarnya cukup. Baik, selanjutnya kami mengundang dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Terima kasih Pak Catur. Ya, Mohon silakan izin Pak Pak Budi. Catur. Terima kasih. Sebelumnya kami melihat dari laporan pendahuluan ya Pak. Dari laporan ini aja Pak. Jadi yang pertama di latar belakang itu permasalahannya belum muncul Pak. Jadi kan baru lokusnya itu ceritanya tentang arah pengembangannya gitu Pak. Tapi permasalahannya di sana seperti apa sih Pak? Gitu kan belum kelihatan gitu. Tolong Pak konsultan ditambahkan gitu terkait dengan permasalahannya. Terus kemudian metodologi Pak.
ini kan bersifat kualitatif Pak. Kan saya baca ada tiga tuh Pak. Metode yang akan digunakan SWOT, IPA, dan gap analisis. Nah, SWOT dan IPA ini udah ada Pak. Gap analisisnya belum ada Pak. Jadi tolong di apa dibikin breakdown ya, apa namanya yang ada nilai yang ada itu berapa, pembangunan yang ada seperti apa, dan yang akan dikembangkan seperti apa gitu Pak. Terus kemudian dari dasar hukum Pak, itu ada Permen Bappenas Pak nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara pemantauan dan pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Pak. Itu jadi dasar buat kita Pak untuk merencanakan pembangunan-pembangunan ke depan gitu Pak. Terus kemudian uh, kesimpulan dari rekomendasi yang ada di paparan dengan yang ada di buku berbeda gitu Pak. Belum tertulis gitu Pak, yang ada di buku itu belum tertulis. Nanti tolong ditambahkan Pak di sana Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas masukannya, atas koreksinya juga. Nanti kita tindak lanjuti Pak ya, kita perbaiki di dalam laporan apa saja yang perlu ditambahkan juga. Baik, terima kasih. Lanjut, kita mengundang dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Belum ada. Oke, lanjut ke Direktorat Kepelabuhanan. Direktorat Kenavigasian. Sebelumnya belum ada. Oke, dari bagian umum dan perlengkapan. Siap, Ada Mas. Pak. Siap. Silakan Pak Servan. Iya, siap, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Mas. Eh, terkait paparan sudah baik, Mas. Dan saya sudah melihat juga terkait dengan apa namanya laporan semi rampung, Mas. Terkait sisi aset, Mas, saya melihat dari IPP Worley ini cukup baik terkait penataan asetnya, terutama pada aset tanah dan dermaga. Mungkin hanya satu, Mas, untuk aset di IPP Worley yang jadi perhatian itu untuk status tanah dan dermaga itu apakah mohon dikonfirmasi kembali apakah sudah ada penetapan status penggunaannya karena setelah kami cek di aplikasi kami itu eh, status asetnya belum tercatat di KPK-nya. Maksudnya belum ada penetapan status penggunaannya. Mungkin sementara dari kami itu aja Mas. Baik, terima kasih Pak Servan. Terkait status lahan ya. Nah, ini sudah dibantu dijawab juga oleh konsultan. Tapi nanti mungkin barangkali dari UPP ah, mau konfirmasi atau ini. Oke, baik nanti mungkin dibantu jawab oleh konsultan ya. Baik, selanjutnya kami mengundang dari tim evaluasi dari bagian perencanaan. Di sini ada Pak Puji, Pak Rifki, Pak Nanang. Iya, Pak. Siap, kami persilakan Pak Puji. Terima kasih Pak atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk para peserta semua. Terima kasih pada konsultan yang telah menyampaikan paparan tadi di tahap final ini ya. Eh, yang pertama-tama tadi kami cek di bagian dokumen belum disampaikan terkait lampirannya. Pun ini disampaikan juga nanti karena tentunya ini sebagai faktor pendukung ya dan program ini sehingga melihat sejauh mana sih dokumen ini dilengkapi data dukung yang lengkap gitu ya. Mohon nanti dilengkapi. Kemudian juga eh, dokumen ini ada dua bagian yang sangat penting ya. Artinya yang orang secara umum melihat langsung biasanya di antaranya terkait bagian kesimpulan dan rekomendasi.
Maka agar konsultan benar-benar diperhatikan di bagian ini karena tentunya ini akan uh, harus lebih komunikatif ya dan lebih berinci sehingga bisa dibaca secara langsung atau secara sekilas walaupun secara kilas lebih bisa informatif dan komprehensif. Eh, saya menyampaikan beberapa tanggapan terkait kesimpulan ini. Yang pertama, mungkin tadi disampaikan terkait sport nilai manfaat ya. Sampaikan juga terkait aspek-aspek nilai tertinggi, aspek sosial, politik, dan pertahanan, keamanan, dan transportasi. Namun mungkin perlu dijelaskan juga secara lebih dan lebih rinci ya, bagaimana setiap ini memberikan kontribusi yang nyata, sehingga memberikan penjelasan mengenai dampak konkret dari setiap aspek tersebut, sehingga bisa dibaca maksudnya gitu. Kemudian yang kedua, eh, masih minimnya pembahasan aspek lingkungan. Artinya di kesimpulan ini mau ditambahkan juga terkait aspek yang krusial ya pada saat ini, eh, untuk bisa menambah misalnya saja seperti eh, mitigasi atau apa rekomendasi mitigasi eh, untuk menjaga lingkungan sekitar pelabuhan ini seperti apa. Kemudian terkait tadi yang ketiga pendekatan strategis yang dalam kuadran strategi rasionalisasi ya. Tetapi kurang merinci langkah strategis yang perlu diambil. Apa sih yang disebut rasionalisasi tersebut? Nah, tentunya ini menyebabkan simpulan kurang terasa apa ya jelas secara operasional atau secara ininya di aplikatif ke pelabuhan itu sendiri seperti apa. Mungkin bisa nanti serta terjadi rasionalisasi ini lebih konkret. Apa sih misalnya saja penambahan infrastruktur dasar atau peningkatan konektivitas atau apa misalnya nanti mau ditambahkan sini lebih informatif bagi pembaca. Juga terkait eh, rekomendasi ya. Rekomendasi mungkin tadi disampaikan terkait spesifikasi dan pemenuhan standar prasarana. Ini juga mohon disampaikan seperti apa sih jenis prasarana yang mendesak untuk dibangun atau ditingkatkan di level-level pelabuhan seperti di Rodrai. Kemudian juga keterbatasan dalam analisis SDM berwawasan lingkungan. Tadi disampaikan juga, mau dijelaskan lebih rinci seperti apa sih perluan peningkatan SDM itu misalnya aja melalui pelatihan atau juga pengelolaan limbah, pengendalian emisi atau pengelolaan habitat pesisir. Mungkin mungkin nanti bisa ditambahkan sehingga lebih fokus apa yang dimaksud di rekomendasi tersebut terkait SDM berwawasan lingkungan. Juga selanjutnya terkait kekurangan pembahasan untuk penetapan DLKP DLKR ya. Jadi nanti mungkin untuk memasukkan langkah konkret seperti apa agar bisa ditindaklanjuti baik oleh daerah maupun di pusat. Jadi tadi seperti apa sih perlu apa dan apa yang harus dikerjakan secara sekilas. Kemudian juga terkait rekomendasi pengelolaan lingkungan ya. Tadi itu disampaikan untuk penambahan strategi seperti apa sih dalam pengelolaan lingkungan di sana. Misalnya saja pengelolaan limbah atau mitigasi dampak lingkungan. Yang terakhir terkait mungkin perlu pengembangan kapasitas ekonomi lokal ya, sejauh mana kita di sana, pelabuhan di sana bisa mendukung pengembangan kapasitas ekonomi lokal di sana seperti apa aktivitas di sana mungkin nanti misalnya direkomendasikan untuk mengoptimalkan kolaborasi dengan misalnya kalau ada BUMDes atau sektor swasta sehingga bisa memfasilitasi hal-hal yang bisa kita tingkatkan dalam meningkatkan perekonomian di sana. Demikian dulu dari saya, Catur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas masukannya Pak Puji. Sangat cukup banyak ini koreksinya ya.
ke tim konsultan. Baik, kami lanjut kembali. Kami persilakan. Seperti ada Pak Izin Mas Nanang. Atur, Iya, izin Pak Mas Nanang Atur. siap. Siap, Pak. Ya, baik Pak. Mas, ini ada dua lah minimal. Pertama untuk konsultan. Tadi saya lihat di beberapa rekomendasi, eh, mohon maaf, sebuah pelabuhan ini ya apa persepsi saya pribadi. Sebuah pelabuhan dikatakan sangat bermanfaat, tergambar yang paling utama itu dari jumlah kunjungan kapal dan bongkar muat. Yang lainnya itu ngikut. Misalkan One Rally kunjungan kapalnya banyak, ternyata yang kunjungan kapal hanya perintis. Itu mungkin jumlah call-nya banyak tapi PNBP-nya dikit. Nah, itu makanya PNBP-nya mungkin bisa bisa kita sedikit abaikan skornya. Tapi ke kemanfaatan pelabuhan itu yang paling kesan pertamanya itu adalah jumlah kunjungan kapal dan bongkar muat barang dan orang. Nah, dengan itu saya bertanya ke konsultan, apakah rekomendasi-rekomendasi itu seandainya dipenuhi semua, pertama, kira-kira skornya naik berapa kira-kira? Apakah bisa dipastikan? Kedua, apakah memang bisa di apa ya, dipastikan gitu ya? Ketika rekomendasinya itu dipenuhi semua, maka kunjungan kapal akan naik, bongkar muatnya akan naik, naik turun penumpang akan naik. Itu untuk konsultan. Karena ini taruhan rekomendasi itu taruhannya anggaran. Ibarat sudah kita ikuti, kita sudah keluar sekian miliar, sekian bahkan seandainya ya tadi itu ya, breakwater gitu ya. Sehingga ketika musim angin itu gelombangnya tetap itu, apakah bisa menjamin seperti itu? Nah, itu ya. Itu untuk konsultan. Apakah seandainya semua rekomendasinya itu dituruti, eh, bisa dipastikan kunjungan kapal naik, naik turun penumpang itu, dan kalau memang ada kaitannya, skornya berapa kira-kira? Itu menurut. Yang kedua, Mas, terkait rekomendasi juga. Rekomendasi itu kan tidak hanya ke perhubungan, tapi juga ke Pemda. Nah, ketika FGD, apakah rekomendasi ini sudah disampaikan? Kalau belum, ini saran saja. FGD-nya bisa nggak Mas digeser, diakhirkan ketika rekomendasi sudah ada. Sehingga ketika rekomendasi ini diflorkan di FGD, kita sudah dapat jawaban dari Pemda atau dari pihak-pihak yang ada di luar perhubungan. Misalkan tadi bantuan modal, jangan-jangan Pemdanya angkat tangan, waduh, kita nggak ada duit nih untuk bantuan modal, berarti rekomendasinya mentah itu. Itu mungkin Mas Catur, terima kasih. Cukup Mas, makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nanang. Mohon izin sedikit menjawab ya Pak ya terkait mungkin kalau rekomendasi sebenarnya dari waktu FPD juga sudah disampaikan juga Pak. Mungkin kadang memang dari hasil survei awal kita mencoba menarik sedikit rekomendasi, tapi waktu FGD banyak juga dari peserta yang memberikan tambahan tambahan juga Pak, masukan-masukan juga. Jadi kalau kita geser juga nanti mungkin kita pertimbangkan juga Pak apabila nanti untuk menggeser FGD-nya apakah menjadi di akhir setelah grand final atau apa nanti kita coba pertimbangkan kembali Pak ya. Baik, terima kasih Pak Nanang atas masukannya. Selanjutnya kami mengundang dari tim evaluasi bagian perencanaan ada Pak Rifki, Pak Andi, ada Pak Noli. Mungkin terima kasih banyak Pak Ya, Catur. silakan Pak Rifki. Ada beberapa hal tadi. Mungkin sebenarnya pengembangan dari Pak Nanang ya. Kayak sebetulnya kalau kita melihat ada 5 faktor ya terkait dengan
apakah pelabuhan tersebut bermanfaat. Pertama adalah jumlah penumpang, jumlah barang, kunjungan kapal, PNBP, dan fasilitas pelabuhan. Dari hal tersebut sudah dilakukan pengkajian mendalam apakah data statistik, wawancara juga telah dilakukan. Namun ada satu hal yang kiranya menjadi suatu pertanyaan nih, untuk nanti bisa digali lebih dalam oleh teman-teman konsultan. Kalau kita melihat di jumlah penumpang di tahun 2019 ya data statistiknya, dan di tahun 2020, 2021 kita ketahui bahwa itu memang COVID ya 19, sehingga tidak bisa dijadikan suatu base data yang intinya ada kejadian luar biasa yang di luar dari kendali kita semua. Sedangkan dilihat dari 2020, selanjutnya di 2022 dan masuk di 2023 itu sudah mulai kembali normal. Namun kalau saya tidak salah, mohon koreksi nanti dari teman-teman konsultan maupun dari Satker setempat bahwa ada pelaksanaan perbaikan di sana ya. Sehingga apakah hal tersebut mempengaruhi terhadap adanya jumlah naik turun penumpang. Yang kedua, masih berkaitan dengan penumpang, di dalam proyeksi RIP terjadi peningkatan yang signifikan ya, setiap tahunnya. Sedangkan realnya tidak begitu tinggi peningkatannya. Apakah memang karena data statistik dalam hal ini adalah jumlah masyarakat yang ada di sana tidak melakukan atau menggunakan transportasi laut, atau malah memang ada miss data di awal ya, mungkin bukan mengkoreksi data RIP, tapi istilahnya kita coba mengkaji apakah memang jumlah penduduknya yang ada di Wonrally telah sesuai ya. Nanti kan kita bisa melihat proyeksinya berkaitan dengan perpindahan eh, penduduk ataupun penggunaan jasa transportasi laut. Terus yang kedua, terkait dengan kondisi kapal. Tadi disampaikan bahwa kapal tidak dapat sandar penuh, sedangkan kalau kita melihat dari foto dokumentasi menggunakan foto aerial ya, jadi kita melihat kondisi kapal sebetulnya bisa dapat bersandar penuh. Mungkin saya kurang kopi karena tadi sedang dalam perjalanan. Apakah hal ini yang dimaksudkan oleh konsultan pada saat ada dua kapal bersamaan, sehingga hal itu yang menjadikan kapal tidak dapat bersandar secara penuh ya? Mungkin koreksi di situ. Terus tadi juga telah disampaikan adanya pengembangan di ke depan. Terus yang ketiga, izin kami lanjutkan berkaitan dengan jenis barang yang ada di sana, jenis komoditi apa yang sebetulnya diangkut sehingga terdapat peningkatan yang cukup baik, karena apakah memang di tahun-tahun tersebut merupakan dalam kondisi proyek ya. Biasanya kalau dalam kondisi proyek jumlah barang masuk itu dihitung oleh teman-teman Satker sehingga terjadi peningkatan signifikan. Jadi dalam hal ini maksud kondisi proyek ini adalah dalam kondisi perbaikan, rehabilitasi ataupun pengembangan pelabuhan Wonrally, sehingga hal itu dapat meningkatkan. Nanti mungkin kiranya dapat diberikan kejelasan jenis komoditinya apa saja yang untuk mendalami ataupun untuk mendetailkannya. Selanjutnya tadi sudah keluar rekomendasi indikasi program. Nah, ini mungkin baiknya terkait indikasi program ada beberapa poin-poin ya. Apakah hal tersebut nanti bisa juga sekaligus mereminder ke teman-teman Satker apakah di dalam indikasi program sehingga untuk dapat mendukung ke depannya di uh, usulan kebutuhan 2026 terkait rekomendasi-rekomendasi fasilitas yang memang ada perlu peningkatan, memang perlu ada pengembangan agar dapat disusun dokumen-dokumen studinya jika memang itu diperlukan. Terakhir, mungkin kalau kita melihat secara regulasi, mohon izin nanti mohon tanggapan Pak PPK, Pak Catur. Apakah setelah hasil studi ini keluar hanya berbentuk final eksum saja atau ada pengesahan atau misalnya rekomendasi teknis dari Pak Sesdit atau seperti apa mungkin Pak Catur? Mohon petunjuk untuk hal tersebut. Mengapa? Karena ini merupakan suatu dokumen studi kalau jika kita mengacu atau melihat ya, izin nih, jika kita melihat dari teman-teman Direktorat Kepelabuhanan bahwa setiap studi yang mereka keluarkan itu ada rekomendasi teknis ya, sehingga dokumen tersebut secara legal sebetulnya sudah disahkan oleh pimpinan ataupun oleh KPA. Jadi kalau kita melihat contoh dokumen DED itu ada pengesahan rekomendasi teknisnya. Jadi nanti untuk pelaksanaan pekerjaan itu yang dicek adalah apakah sudah keluar rekom teknisnya, ya kan? Selanjutnya untuk RIP pun sama. Rekom teknis ini menjadi salah satu dasar untuk dilakukan
pengesahan ke tahapan level berikutnya, apakah dari bupati, wali kota, bahkan dari gubernur, bahkan sampai ke tingkat level menteri. Begitu juga dengan dokumen lingkungan untuk ke tahapan berikutnya. Mungkin apakah kajian manfaat kita stop untuk sampai di eh, laporan eksum saja ataupun laporan final, hingga hal itu menjadi suatu kelengkapan. Mengingat kalau kita melihat dari secara kekuatan hukum dan juga nanti ada beberapa rekomendasi-rekomendasi ya, serta indikasi-indikasi program ke depan apabila teman-teman ini ada pegangan dari Satker berbentuk rekomendasi teknis sehingga dapat menguatkan pada saat pengusulan anggaran juga memberikan justifikasi kuat juga terhadap produk yang sudah kita keluarkan. Mungkin itu Pak Catur, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Rifki atas masukannya. Izin Pak Rifki mungkin eh, ini kalau dibilang apa teknis teknis banget sih karena sebenarnya kita juga sebenarnya kita melibatkan juga sebenarnya dari Direktorat Teknis untuk penyusunan laporan ini. Tapi nanti kalau kita ngomong secara lebih detail teknisnya, takutnya kita melangkahi kewenangan yang ada di Direktorat Teknis, tapi tetap kita memberikan rekomendasi-rekomendasi dan itu juga diketahui juga oleh Pak Sesdit dan nanti disampaikan ke Direktorat Teknis. Nah, tindak lanjutnya juga perlu dikaji kembali atau mungkin lebih perdalam untuk tindak lanjutnya oleh Direktorat Teknis. Seperti itu Pak Rifki. Hmm, baik. Terima kasih banyak Pak Rifki atas masukan-masukannya. Ini juga kami pertimbangkan kembali sebagai tindak lanjutnya untuk kedepannya, untuk perbaikannya ke depannya. Baik, lanjut dari tim evaluasi bagian perencanaan, ada Pak Andi atau Pak Noli. Izin dari saya cukup, Pak Catur. Oh, baik, siap. Oke, mungkin kami kembalikan atau memberikan kesempatan kepada tim konsultan untuk memberikan tanggapan atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh para peserta rapat. Persilahkan Pak Fedi. Oh iya, baik, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Eh, Berdasarkan catatan kami, memang lebih banyak eh, em, catatan dari tim teknis Pak ya, untuk masalah laporan. Kemudian dari KOPP sudah, kemudian Biro Perencanaan, status dokumen-dokumen sebelumnya. Mohon izin Pak, memang kalau di laporan draft akhir ini tidak kami masukkan sebenarnya. Ketika laporan antara kami sudah masukkan dokumen-dokumen studi sebelumnya apa saja karena memang tadinya kami di laporan semi rampung ini mau lebih fokus ke analisanya saja begitu dan rekomendasi-rekomendasinya begitu. Nah, mungkin terus untuk rekomendasi peningkatan PNBP seperti apa nanti coba kami diskusikan kembali, Pak. Kemudian informasi dari Pak di latar belakang permasalahan. Oke, baik, nanti coba kami sesuaikan gap analisa. Sebenarnya gap analisa yang eh, kalau secara laporan sudah kami sampaikan, Pak, secara pembangunan dokumen rencana induk yang tadi kami sampaikan bahwa sudah sampai dan sudah sesuai dengan sampai dengan tahap rencana jangka menengah begitu. Nah, kemudian dari Pak Zafran tadi untuk status tanah belum tercatat, nah mungkin itu nanti dari pihak KUPP Pak lebih dapat menjelaskan. Kalau dari data yang kami pegang, memang eh, eh, status lahan tersebut sudah eh, dimiliki oleh Kementerian Perhubungan begitu. Tapi untuk pencatatan kami tidak eh, belum mengetahui sampai sejauh itu begitu Pak. Kemudian Pak Puji tadi belum disampaikan di dalam laporan, betul Pak. Di laporan yang terakhir kami belum melampirkan lampiran kuesioner dan lain-lain. Mungkin kami masukkan ke dalam perbaikan dan kesimpulan rekomendasi ini lebih informatif dan lebih menjelaskan rinci begitu per aspeknya. Kemudian sebentar. Strategis, rekomendasi spesifikasi eh,
kebutuhan lebih detail begitu dan rinci perekomendasinya. Oke, iya. Dari Pak Puji nanti coba kami lebih detailkan lagi untuk rekomendasi dan kesimpulan Pak per itemnya begitu per poinnya. Nah, begitu pun tadi dari Pak Nanang rekomendasi kalau sudah dilaksanakan secara utuh dan penuh, apakah nilai manfaat ini dapat naik. Nah, kalau untuk naik sih, mohon izin Pak, kemungkinan eh, kami dapat pastikan bahwa akan naik karena salah satu catatannya adalah peningkatan fasilitas karena ada penilaian standar minimum di dalam Juknis begitu Pak. Eh, dalam Juknis ada penilaian standar minimum seperti yang tadi saya sebutkan bahwa eh, aspek lingkungan salah satunya eh, karena secara ini untuk aspek lingkungan di sini standar minimumnya dia apa dapat memiliki standar prosedur manajemen pengelolaan limbah, prosedur eh, tanggap darurat penanggulangan pencemaran, memiliki fasilitas jaringan air limbah dan penampungan limbah. Kalau ini terpenuhi, otomatis secara aspek lingkungan pun dia akan naik dan nilai pun akan naik begitu Pak. Ini salah satu yang jadi perhatian kami juga karena memang ketika antara pun sempat ditanyakan mengapa nilainya seperti 64 sedangkan pelabuhan Monreal ini memang pelabuhan satu-satunya yang ada di Pulau Kisar. Harusnya secara nilai dia dapat lebih tinggi. Nah, tapi kami kemarin menjawab bahwa memang secara juknis pun eh, pelayanan-pelayanan minimal ini belum terpenuhi begitu Pak. Nah, jadi ketika eh, rekomendasi ini terpenuhi, maka nilai eh, manfaat ini akan meningkat begitu Pak, salah satu yang dapat kami sampaikan. Gitu. Nah, untuk FGD tadi sudah dijawab oleh Catur bahwa FGD ini kami telah bawa rekomendasi ini ke ke FGD dan memang ada masukan tambahan ketika kami melakukan FGD begitu. Kemudian yang terakhir dari Pak Rifki tadi mengenai eh, pelabuhan betul Pak. Dermaga ini tidak dapat sandar penuh ketika dua kapal bersandar begitu Pak. Karena memang kalau secara perencanaan di dokumen rencana induk pelabuhan ini Pak dermaga di jangka panjangnya akan diperpanjang lagi begitu Pak. Sedangkan aktivitas ini bongkar muat saat ini cukup tinggi. Jadi sehingga menggunakan dua kapal sandar di pelabuhan begitu. Nah, jenis komoditi betul di laporan ini belum kami detailkan seperti apa eh, komoditi apa saja yang ada begitu. Nah, mungkin eh, kalau untuk eh, apa setelah sejauh ini sih kalau kami menyusun memang hanya sebatas rekomendasi saja Pak, tidak ada putusan apapun setelah rekomendasi, tapi mungkin lebih didetailkan oleh Pak PPK. Mungkin itu Pak. Yang selebihnya hanya merupakan catatan-catatan masukan sesuai dengan eh, laporan kami Pak. Mungkin itu beberapa catatan penting yang coba kami sampaikan. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya dari tim konsultan. Kami mengundang kembali dari UPP One Rally. Ada yang mau ditanggapin dari tadi mungkin beberapa pertanyaan dari peserta rapat. Kami mengundang dari UPP One Rally. Kami memberikan kesempatan kembali kepada seluruh peserta rapat apabila ada yang ingin disampaikan kembali. Baik, jika memang ternyata tidak ada atau sudah cukup, mungkin izin kami mengakhiri rapat laporan semi rampung untuk pelabuhan Wonreli. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya, atas kehadirannya, atas tanggapan dan masukannya. Izin kami mewakili dari pimpinan
Mohon maaf apabila ada dalam penyampaian laporan ini ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian maupun dalam perkataan. Akhir kata kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.